Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hodesiana. Saya adalah mahasiswa program studi psikologi semester 7 di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai apa itu corporate culture atau budaya perusahaan dan juga KORA atau Calendar of Ritual and Words. Simak baik-baik videonya ya. Jadi menurut Brian Aprinto dan Foni Arisandi Jacob, budaya perusahaan itu adalah suatu sistem nilai yang dirasakan maknanya sebagai perangkat organisasi sehingga membentuk persepsi, sikap, dan perilaku seluruh karyawan dalam suatu perusahaan. Atau bisa dipahami sebagai kumpulan nilai yang menjadi pedoman bersama yang menyatukan karyawan dan memengaruhi cara karyawan berpikir, bersikap, dan berperilaku di tempat kerja. Nah, jadi agar budaya perusahaan itu benar-benar dirasakan oleh karyawan, maka diperlukan media penerapan yang konsisten. Salah satunya melalui KORA yang tadi saya sebutkan, yaitu Calendar of Ritual and Words. Nah, KORA itu adalah perangkat yang efektif untuk mengakselerasi dan mengimplementasikan budaya organisasi melalui kegiatan-kegiatan rutin dan resmi di mana bisa membentuk kebiasaan dan memperkuat perilaku positif karyawan. Baik, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, KORA itu dibagi ke dalam 4 kategori. Ada spiritual, emosional, intelektual, dan juga physical. Dan dibagi lagi ke dalam beberapa frekuensi waktu. Jadi ada daily, ada weekly, monthly atau bulanan, lalu ada quarterly itu per 3 bulan, semesterly per 6 bulan, yearly tahunan, dan juga yang lain-lain atau other. Nah, di sini saya akan membahas kegiatannya satu persatu. Yang pertama itu ada kategori spiritual. Untuk kegiatan hariannya itu ada doa dan apel pagi. Jadi karyawan itu berkumpul sebelum mulai kerja untuk doa bersama. Lalu untuk kegiatan mingguannya ada inspiring session. Itu bisa dengan sesi motivasi dan juga cerita inspiratif. Untuk kegiatan bulanannya itu ada kajian agama dan ibadah bersama. Itu kajiannya sesuai dengan keyakinan masing-masing karyawan, dan juga kegiatan ini tuh bermanfaat untuk memperkuat spiritualitas karyawan. Nah, untuk kategori spiritual ini tidak ada kegiatan per 3 bulan, jadi langsung ke kegiatan per 6 bulan. Semesterly itu ada siraman rohani. Itu bisa mengundang tokoh agama untuk sesi refleksi mendalam bersama dengan karyawan. Lalu untuk yang tahunannya itu ada buka puasa bersama, halal bihalal, dan juga Natalan bersama. Kegiatan ini itu bisa memberikan toleransi antar karyawan. Selanjutnya adalah kategori emosional. Untuk kegiatan hariannya adalah pengumuman ulang tahun melalui sistem HRIS. Nah, ini tuh bermanfaat agar karyawan merasa dihargai dan diperhatikan. Kemudian kegiatan bulanannya adalah kunjungan BOD atau Dewan Direksi ke rumah karyawan. Nah, kegiatan ini tuh bisa meningkatkan loyalitas karyawan dan rasa kepedulian organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk kegiatan per 3 bulannya atau quarterly-nya tuh ada BOD dinner dengan karyawan terbaik dan karyawan yang baru. Nah, ini tuh sebagai bentuk apresiasi kerja terhadap karyawan. Lalu untuk kegiatan yang per 6 bulan itu ada pelepasan karyawan yang pensiun. Jadi ini tuh menghargai pengabdian karyawan selama bekerja di perusahaan. Lalu selanjutnya ada yang kegiatan tahunannya atau yearly, itu HUT perusahaan dan juga upacara 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kegiatan ini tuh bisa menumbuhkan semangat nasionalisme karyawan. Nah, untuk kegiatan lainnya tuh ada kunjungan ke perusahaan atau ke rumah duka. Nah, kegiatan itu sebagai bentuk empati dan dukungan emosional juga. Untuk kategori yang keempat adalah kategori intelektual. Nah, untuk kegiatan hariannya itu ada briefing pagi dan sore, jadi ada arahan singkat di awal dan di akhir kerja. Dan juga untuk kegiatan mingguannya itu ada weekly cohort atau rapat koordinasi mingguan untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan. Lalu ada bulanannya yaitu monthly review dan monthly coaching and counseling. Jadi kegiatan evaluasi kinerja bulanan ini tuh bisa mengembangkan kompetensi karyawan. Lalu untuk kegiatan per 3 bulan ada quarterly review
internal skill contest, dan pemilihan karyawan terbaik kuartalan. Jadi per tiap 3 bulan itu mengukur perkembangan kinerja. Lalu untuk kegiatan yang per 6 bulan ada media review, year end review, dan performance evaluation. Jadi ada evaluasi kinerja tengah dan akhir untuk akhir tahun untuk menilai pencapaian target dan perusahaan. Lalu untuk kegiatan tahunannya tuh ada improvement forum, rapim, raker, rakor, yearly kick-off, performance appraisal, dan juga national skill contest. Nah, kegiatan-kegiatan ini tuh untuk penentuan promosi dan penghargaan, kemudian meningkatkan kualitas SDM dan juga standarisasi kompetensi. Yang terakhir adalah kategori physical. Jadi untuk kegiatan mingguannya ada kegiatan klub olahraga. Jadi kayak futsal, senam, badminton. Nah, itu tuh untuk menjaga kesehatan dan mengurangi stres pada karyawan. Kemudian untuk kegiatan bulanannya itu ada wisata kuliner bersama. Jadi makan bersama di luar kantor gitu, di luar perusahaan. Kemudian untuk kegiatan per 3 bulannya tuh ada fun bike, itu kegiatan bersepeda bersama. Kegiatan per 6 bulannya ada motor touring, itu rekreasi perjalanan bersama mengendarai motor untuk melepas kejenuhan bekerja. Untuk yang tahunannya tuh ada turnamen 17 Agustus dan employee gathering. Ini tuh kegiatan untuk mempererat solidaritas dan meningkatkan budaya kerja yang lebih positif. Nah, teman-teman, jadi melalui Quora kita bisa membangun budaya perusahaan menjadi lebih positif, menjadi lebih hidup, dan juga lebih konsisten. Sekian penjelasan saya mengenai budaya perusahaan dan juga Quora. Terima kasih sudah menonton.